Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran Sosiologi kelas 10. Hari ini kita akan membahas mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan heterogenitas. Perlu kita ketahui bahwa interaksi di dalam masyarakat yang heterogen atau beragam itu menimbulkan gejala sosial. Secara umum, ragam gejala sosial tersebut adalah ada struktur sosial, ada status dan peran sosial, ada heterogenitas sosial, ada dampak dari heterogenitas sosial, dan sikap dalam menghadapi heterogenitas. Kali ini yang akan kita bahas adalah ragam gejala sosial pada struktur sosial. Nah, apa sih sebenarnya struktur sosial itu? Teman-teman, kalau berbicara tentang struktur sosial, kita bisa analogikan struktur sosial ini seperti sebuah gedung. Kenapa sebuah gedung? Kalau kita lihat gedung ini terdiri dari beragam jenis ruangan dan juga tersusun atas beberapa lantai di dalamnya. Nah, masyarakat pun seperti itu, teman-teman, bahwa masyarakat pun memiliki struktur di dalamnya yang tersusun dan saling mengisi. Nah, lalu apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat, teman-teman. Nah, bentuknya pun bisa dilihat secara horizontal atau berjajar maupun vertikal atau bertingkat gitu. Berbicara tentang horizontal ini berhubungan dengan diferensiasi, sedangkan vertikal berhubungan dengan stratifikasi sosial. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial dalam struktur sosial. Langsung aja. Nah, ini adalah diferensiasi sosial. Kalau kita lihat asal katanya, diferensiasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu different, yang artinya berbeda. Diferensiasi sosial kita bisa artikan sebagai perbedaan yang ada sejajar karena dilihat atas dasar fungsinya yang masing-masing saling melengkapi. Nah, kata kuncinya adalah fungsi dan saling melengkapi, teman-teman. Bentuk diferensiasi sosial ini bisa kita lihat seperti perbedaan suku, diferensiasi ras, agama, gender, dan juga profesi. Kita lihat satu persatu bentuk dari diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi suku. Diferensiasi suku ini adalah perbedaan identitas dan kebudayaan yang menghasilkan sebuah ciri khas tertentu. Kata kuncinya adalah identitas dan budaya. Contohnya seperti adanya kelompok suku Madura, kelompok suku Betawi, Nias, Dayak, Bugis, Ambon, dan juga Asmat, dan lain sebagainya, bahwa kita tahu Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi ras, yaitu perbedaan ciri fisik manusia yang didasarkan pada faktor biologis dan geografi. Di dunia ini terdiri dari 3 kelompok ras, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Perbedaan atau diferensiasi ras ini itu biasanya terlihat dari ciri jasmani seperti warna kulit, rambut, dan juga mata. Kemudian diferensiasi agama. Diferensiasi agama ini merupakan perbedaan sistem kepercayaan yang mengatur keyakinan dan peribadatan dengan Tuhannya, pergaulan dengan sesama manusia serta manusia, dan lingkungan sekitarnya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Kristen, Katolik, kemudian Islam, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi gender.
Diferensiasi gender adalah perbedaan sifat, perilaku, serta peran yang dimiliki laki-laki dan juga perempuan. Ternyata teman-teman, gender dan juga jenis kelamin itu berbeda. Apa bedanya? Kalau jenis kelamin ini adalah alamiah secara biologis dan tidak bisa ditukar satu sama lain. Sedangkan gender dibentuk oleh masyarakat dan kesadaran seseorang gitu. Jadi kalau misalnya gender itu lebih fleksibel, contohnya kayak laki-laki itu bisa bekerja, bisa juga mengasuh anak, bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Itu maksudnya gender. Nah, yang terakhir adalah diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi ini adalah perbedaan jenis pekerjaan di kehidupan sehari-hari yang saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Contohnya, ada petugas kebersihan, guru, dokter, pedagang, dan lain sebagainya. Diferensiasi profesi maksudnya semua profesi ini disamakan. Kok bisa dokter sama dengan pedagang? Maksudnya gimana ya teman-teman? Nah, kita tahu bahwa diferensiasi sosial itu adalah maksudnya setiap profesi memiliki posisi yang sejajar karena dilihat atas dasar fungsinya yang masing-masing ini saling melengkapi. Jadi maksudnya bukan profesi dokter dengan profesi cleaning service itu atau petugas kebersihan itu sama, tapi maksudnya mereka sejajar karena saling melengkapi gitu. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu diferensiasi sosial, yang akan kita bahas adalah mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum, yang artinya strata atau tingkatan. Kita bisa artikan stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal, bertingkat, atau hierarkis, teman-teman. Nah, stratifikasi sosial ini bisa kita lihat dari bentuk piramida, bahwa jumlah kelompok di lapisan atas lebih sedikit dibanding lapisan bawah, yang menunjukkan bahwa perlunya persaingan untuk mencapai lapisan teratas. Jadi stratifikasi sosial itu terlihat dari bentuk piramida, di mana semakin ke atas semakin meruncing gitu teman-teman. Artinya semakin sedikit jumlahnya dan perlu persaingan. Nah, ada beberapa unsur pembentuk stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekuasaan, kekayaan, prestis, dan juga pendidikan. Mari kita lihat satu persatu unsur dari pembentuk stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekuasaan. Terdapat tingkatan paling atas, yaitu biasanya pemilik perusahaan dan jajaran direktur. Di tingkat menengahnya ada manajer, dan di tingkat paling bawahnya adalah karyawan. Kemudian kekayaan, ada orang kaya, ada orang berkecukupan, dan juga ada orang miskin. Ini stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Kemudian prestis, terdapat tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Prestis atau wibawa yang dimiliki paling atas adalah oleh orang-orang yang berpengaruh, yang banyak pengikutnya, yang diikuti oleh banyak orang. Sedangkan untuk tingkatan menengahnya adalah orang-orang yang berpengaruh, yang cukup berpengaruh, yang diikuti oleh sebagian orang. Dan yang terakhir yang tidak memiliki keduanya adalah golongan paling bawah, yaitu masyarakat biasa atau pengikut. Nah, dan yang terakhir adalah pendidikan. Kita bisa lihat sendiri ya tingkatannya. Ini biasanya terlihat ketika misalnya mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan. Biasanya pekerjaan-pekerjaan tertentu memiliki kriteria pendidikan tertentu. Misalnya untuk sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan A, itu dibutuhkan karyawan dengan lulusan minimal S1 atau sederajat, misalnya kayak gitu. Sedangkan untuk misalnya buruh minimalnya adalah lulusan SMA misalnya gitu. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai
struktur sosial, ada stratifikasi sosial, ada diferensiasi sosial. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.